Muhammad, namamu hidup dalam setiap sujud. Cahaya hati penerang jalan, membimbing insan menuju Tuhan. Di tengah gelap kau hadir membawa rahmat cinta untuk semesta. Akhlak mulia jadi teladan, menuntun jiwa menuju iman. Wahai Rasul, pembawa damai, kasihmu abadi sampai kini terpatri. Kau ajarkan sabar dalam ujian dan syukur dalam setiap kehidupan. Solawat dan salam kami lantunkan untuk Nabi pilihan kekasih Tuhan, Nabi Muhammad, namamu dalam doa, cahaya dunia sepanjang masa. Solawat dan salam kami nyatakan dengan cinta yang takkan padam. Nabi mulia, insan utama, ya Rasulullah, engkaulah cahaya. Lahir di bumi yang gersang dahulu, membawa embun bagi hati yang beku. Dengan Al-Quran sebagai pedoman, kau satukan umat dalam keimanan. Setiap langkah penuh hikmah, setiap kata membawa berkah, mengangkat insan dari kejahilan menuju ilmu dan kemuliaan. Tak pernah lelah menyampaikan risalah, meski rintangan datang menghadang langkah. Cintamu besar kepada umat, menjadi saksi hingga akhir hayat. Solawat dan salam kami lantunkan untuk Nabi pilihan kekasih Tuhan, Nabi Muhammad, namamu dalam doa, cahaya dunia sepanjang masa. Seiring berjalan mengikuti sunnah, menjaga hati agar tetap indah. Di zaman penuh godaan dan fitnah, namamu jadi penguat langkah. Ya Rasulullah, dengarlah cinta yang tumbuh dalam dada hamba. Semoga kelak di yaumul hisab kami mendapat syafaatmu yang mulia. Ya Rasulullah, kami bersaksi atas cintamu. Salawat dan salam untukmu, ya Nabi Muhammad, cahaya dunia sepanjang masa. Di malam yang suci, di bawah cahaya bintang, Rasul tercinta dipanggil Sang Rahman. Isra Miraj, perjalanan penuh kemuliaan. Di 27 Rajab yang penuh keberkahan, menghadap Sang Pencipta, Allah yang Maha Agung. Dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang luhur, kiblat pertama umat Islam sepanjang zaman, menjadi saksi perjalanan penuh keagungan. Hingga
hingga Sidratul Muntaha yang mulia. Malaikat Jibril mengantar dengan setia. Nabi Muhammad menghadap Rabb semesta, menerima amanah bagi seluruh manusia. Di langit pertama disambut Nabi Adam, menyambut hangat penuh cinta dan salam. Di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya menyapa, Assalamualaikum wahai Rasul mulia. Di langit ketiga Nabi Yusuf yang rupawan memancarkan cahaya keindahan iman. Di langit keempat Nabi Idris yang perkasa mengajarkan sabar dan keteguhan jiwa. Di langit kelima Nabi Harun menyambut dengan kebijaksanaan yang begitu lembut. Di langit keenam Nabi Musa menanti dengan senyum damai yang menyejukkan hati. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim menanti dengan hati tulus penuh cinta ilahi. Di sanalah Rasul menerima perintah untuk seluruh umat sebagai anugerah. Salat 5 waktu, hadiah terindah, cahaya kehidupan yang penuh berkah untuk umat Muhammad hingga akhir masa, rahmat bagi alam semesta. Isra Miraj, perjalanan yang agung, menembus langit atas kehendak yang maha agung, mengantarkan Rasul ke hadirat ilahi, menyaksikan tanda-tanda kebesaran sejati. Semoga kita mampu meneladani beliau, menapaki jalan iman yang selalu beliau tempuh, meraih bahagia dunia dan akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Whoa, oh, oh, oh. Rrrr-pa-pam-bam-bo. Oh, oh, oh. Ha! Ay, 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 ay. Hey! Pa-pa-pa. Ay, 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 ay. Ikan berenang luas di lautan, menari bersama ombak dan angin. Ayam berkokok di tanah lapang, menyambut pagi yang datang. Di lereng gunung sayur menghijau, tumbuh subur oleh embun pagi. Masing-masing punya jalan sendiri, menjalani takdir yang telah diberi. Jauh berbeda tempat berpijak, namun tujuan tak pernah tertolak. Ikan di laut, ayam di darat, sayur di gunung tumbuh semangat. Meski berbeda asal dan jalan, bertemu juga dalam hidangan. Kadang hati ingin semua terjadi cepat, kadang ingin takdir berjalan menurut hasrat. Namun alam mengajarkan dengan bijaksana, semua tiba pada waktu yang Dia tetapkan. Ada yang hidup di birunya laut, ada yang besar di lembah sawah.
ayam di darat, sayur di gunung tumbuh semangat. Meski berbeda asal dan jalan, bertemu juga dalam hidangan. Kadang hati ingin semua terjadi cepat, kadang ingin takdir berjalan menurut hasrat. Namun alam mengajarkan dengan bijaksana, semua tiba pada waktu yang Dia tetapkan. Ikan di laut, ayam di darat, oh, oh. Sayur di gunung jadi pelengkap, oh, oh. Semua makhluk punya cerita, oh, oh. Bertemu indah di satu piring kita. Oh, 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 yeah. Na 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 na. Kalau hari ini kau mampu berdiri, meski badai sempah merampas mentari, mengapa esok membuatmu gentar? Sedang luka kemarin pun kau ajar sabar. Langit tak selalu menumpahkan terang, kadang awan datang menguji tenang. Namun akar tak bertanya pada hujan, ia tumbuh sebab percaya pada tujuan. Bukankah malam pernah kau lewati, meski gelap mencoba mencuri mimpi? Bukankah jatuh tak membuatmu mati, justru menjadikan langkah lebih berarti? Kalau hari ini kau sanggup bertahan, kenapa ragu menatap hari depan? Esok tak lebih besar dari Tuhan, dan takut tak pernah menyelesaikan jalan. Berjalan saja walau pelan-pelan, sebab harapan tak lahir dari nyaman. Yang pernah luka namun tetap berjalan adalah jiwa yang sedang dikuatkan. Jangan hitung badai di depan mata, hitung kuat yang tumbuh dalam jiwa. Sebab pohon tak tinggi dalam semalam, ia ditempa angin, hujan dan malam. Kau bukan debu yang hilang diterpa, kau doa yang sedang mencari makna. Hari esok bukan untuk ditakuti, tapi ruang baru untuk kembali berdiri. Jika mentari bisa kembali terbit setelah langit sempat tampak sempit, mengapa hati memilih tenggelam, padahal Tuhan tak pernah benar-benar diam? Kalau hari ini kau sanggup bertahan, kenapa ragu menatap hari depan? Tak semua jalan harus kau pahami, cukup melangkah,
Target demi target terus kau kejar, sampai lupa hati ini mulai terasa hambar. Telepon berdering, pesan tak berhenti, waktu terasa sempit setiap hari. Dunia memanggil dengan suara yang keras, tapi adakah kita dengar panggilan yang lebih jelas? Saat azan berkumandang menembus langit, ada undangan cinta yang sering kita abaikan sedikit demi sedikit. Padahal rezeki bukan hanya soal uang, tapi hati yang tenang dan hidup yang lapang. Jangan tinggalkan sholatmu, meski dunia menarik langkahmu, karena yang menjaga hidupmu bukan jabatan dan hartamu. Jangan tinggalkan sholatmu di saat sibuk mengejar waktumu. Sujudlah walau hanya sebentar, karena di sana hatimu kembali sadar. Ada yang kaya tapi jiwanya lelah, ada yang terkenal tapi hatinya resah, ada yang punya segalanya di mata manusia, tapi kehilangan arah dalam hidupnya. Sholat bukan beban yang memberatkan jalan, justru penolong saat datang ujian. Ketika dunia terasa begitu sesak, sujud membuat beban perlahan retak. 5 kali sehari Allah memanggil kita, bukan karena dia butuh tapi karena cinta, agar kita tidak tenggelam dalam kesibukan dan tetap ingat tujuan kehidupan. Jangan tinggalkan sholatmu, meski dunia menarik langkahmu, karena yang menjaga hidupmu bukan jabatan dan hartamu. Jangan tinggalkan sholatmu di saat sibuk mengejar waktumu. Sujudlah walau hanya sebentar, karena di sana hatimu kembali sadar. Jika pekerjaanmu banyak, jika masalahmu berat, jika mimpimu tinggi, jika hidupmu terasa sepi, karena tak ada tempat kembali yang lebih tenang selain bersujud kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Dunia akan terus berputar tanpa henti, kesibukan akan selalu datang silih berganti, tapi jangan sampai yang pertama dihisap nanti menjadi perkara yang selama ini kita tinggalkan sendiri. Jangan tinggalkan sholatmu, karena sukses yang sesungguhnya adalah ketika dunia ada di tanganmu, namun Allah tetap ada di hatimu. Kadang awan menangis membawa kasih sayang, rintik turun perlahan jadi bukti kemurahan, membasahi semesta, menyentuh setiap arah. Hujan datang membawa rahmat dari Allah. Rintik jatuh perlahan ke tanah yang mengering, membangunkan harapan yang lama terbaring. Petani
tersenyum lihat sawah kembali hijau. Yang sempat gersang kini tumbuh tanpa ragu. Setiap tetes air adalah tanda kasihnya, mengalirkan berkah ke seluruh alam raya. Saat hujan turun angkat tangan berdoa, mohon pada Allah dengan hati yang percaya. Karena di waktu itu rahasia terbuka, doa-doa melangit bersama rahmatnya. Hujan membawa rahmat, hujan membawa cinta, menyuburkan bumi dan menenangkan jiwa. Hujan membawa ijabah, doa terbang ke langit. Dengan izin Allah semua yang baik mendekat. Hujan membawa rahmat, hujan membawa cahaya, menghapus kegelisahan yang ada di dada. Di balik awan mendung tersimpan banyak hikmah. Tak semua yang gelap berarti tanpa arah. Kadang kita berhenti menunduk sejenak, menghitung nikmat Tuhan yang tak pernah jarak. Anak-anak berlari di halaman penuh tawa, menyambut hujan turun sebagai hadiah semesta. Alam berzikir lewat suara rintiknya, mengajak manusia mengingat penciptanya. Ya Allah, dengarkan doa yang kami panjatkan di setiap tetes hujan yang Engkau turunkan. Saat jalan terasa berat dan penuh ujian, jadikan hati kami tetap dalam keimanan. Tak peduli lapang atau hidup penuh tekanan, kami tetap bersyukur atas semua pemberian. Karena rahmat-Mu luas melebihi lautan, menuntun langkah kami menuju keselamatan. Hujan membawa rahmat, hujan membawa cinta, menyuburkan bumi dan menenangkan jiwa. Hujan membawa ijabah, doa terbang ke langit. Dengan izin Allah semua yang baik mendekat. Hujan membawa rahmat, hujan membawa ijabah. Semoga setiap tetesnya menjadi jalan datangnya berkah. Rahmat turun dari langit dan doa naik menuju langit. Banyak yang sibuk cari hal yang gaib, sampai lupa hati perlu diperbaiki. Katanya ada penjaga di belakang badan, tapi syarat masih sering ditinggalkan. Cek akidah, cek iman tiap hari, apakah masih lurus jalan yang dilalui? Karena hidup bukan soal sensasi, tapi bekal menuju akhir nanti. Bukan siapa hodam yang menemani, tapi siapa yang kita taati. Bukan apa yang katanya menjaga, tapi apakah Allah jadi tujuan utama. Cek akidah, cek
lisan basah oleh salam. Masihkah hati rindu pada Tuhan, atau sibuk mengejar penilaian manusia semata? Cek akidah, cek iman, lihat kembali isi keyakinan. Cek akidah, cek iman, jangan sampai goyah diterpa zaman. Cek akidah, cek iman, perbaiki hati dan amalan. Cek akidah, cek iman, itu yang jadi bekal kehidupan. Yo, tak perlu sibuk cek kodam tiap hari. Lebih penting cek hati dan diri, karena yang akan ditanya nanti bukan kodam yang menemani, tapi iman yang kita miliki. Bukan cek kodam yang utama, tapi cek akidah, cek iman dalam dada. Hey! Hey bro, Mr. Po, oh Mr. Po. Bum 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 bum. Hey yeah. Guru datang dengan niat mendidik, mengajar nilai hidup bukan cuma akademik. Salah ditegur agar anak mengerti bahwa hidup butuh sikap dan tanggung jawab diri. Tapi saat aturan mulai ditegakkan, ada yang datang membawa pembelaan. Kesalahan anak malah dicari alasan, nasihat guru dianggap tekanan. Anak melihat, anak memperhatikan mana yang benar, mana yang bisa dimanfaatkan. Ketika salah selalu ada perlindungan. Lahir kebiasaan lari dari kewajiban. Bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang menjaga masa depan mereka. Kalau semua salah selalu dibelah, bagaimana mereka belajar dewasa? Guru coba mendidik, orang tua melindungi. Di tengah semua itu anak belajar menghindari. Tanggung jawab hilang, alasan jadi raja. Padahal hidup tak selalu memihak kita. Menyayangi bukan membebaskan dari salah, tapi membimbing agar berani melangkah. Mengakui, memperbaiki, dan bangkit kembali, itulah bekal untuk menjalani hidup ini. Lama-kelamaan muncul manipulasi perilaku. Anak tahu celah untuk menghindari sesuatu. Bukan belajar jujur menghadapi keadaan, tapi mencari tameng dari konsekuensi tindakan. Mentalitas rapuh mulai terbentuk saat gagal sedikit langsung merasa terpuruk. Tak terbiasa menerima akibat perbuatan, karena selalu ada pihak yang memberi pembenaran. Guru pun mulai kehilangan keberanian, menegakkan disiplin jadi penuh pertimbangan. Takut konflik, takut salah penafsiran, padahal niatnya demi pendidikan. Anak bukan butuh pembelaan setiap waktu, mereka butuh teladan untuk tumbuh maju. Rumah dan sekolah harus berjalan seirama, menanamkan nilai yang sama-sama bermakna. Guru coba mendidik, orang tua melindungi. Di tengah semua itu anak belajar menghindari. Tanggung jawab hilang, alasan jadi raja. Padahal hidup tak selalu memihak
Pertanyaan anak kecil. Oh, 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 oh. Pertanyaan anak kecil. Anak kecil datang, matanya penuh cahaya. Dia bertanya pelan tanpa rasa curiga. Kalau Allah sayang kita, kenapa ada air mata? Aku terdiam sesaat, mencari kata-kata. Dia bilang lagi, kenapa orang baik masih susah hidup? Kenapa ada yang lapar saat yang lain berlimpah cukup? Pertanyaan sederhana tapi menembus dada, membuat hati yang keras seakan terbuka. Aku jawab perlahan, hidup ini ujian, bukan tempat balasan. Tapi dia kembali bertanya tanpa keraguan, kalau begitu kapan datang kebahagiaan? Pertanyaan anak kecil kadang lebih dalam dari yang kita pikir, membuat hati yang lalai jadi terusik, membuka mata yang lama tertutup rapat dan sempit. Pertanyaan anak kecil polos namun menghantam jiwa, mengingatkan kita pada Sang Pencipta saat dunia membuat kita lupa. Dia bertanya lagi sambil melihat langit, kalau semua akan mati, kenapa manusia saling sakit? Aku menarik napas panjang, tak langsung menjawab, karena pertanyaan itu membuat hati terguncang. Kenapa orang dewasa sering marah dan iri, padahal katanya hidup cuma sebentar sekali? Aku tersenyum pahit sambil menunduk pelan, karena kadang orang besar lupa tujuan kehidupan. Anak kecil tak punya jabatan, tak punya harta atau kebanggaan, tapi ucapannya jadi pelajaran untuk jiwa yang haus akan kesadaran. Pertanyaan anak kecil kadang lebih dalam dari yang kita pikir, membuat hati yang lalai jadi terusik, membuka mata yang lama tertutup rapat dan sempit. Pertanyaan anak kecil polos namun menghantam jiwa, mengingatkan kita pada Sang Pencipta saat dunia membuat kita lupa. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bertanya pada diri sendiri, untuk apa langkah ini berjalan? Kemana hati ini akan pulang? Dan anak kecil itu tersenyum lalu berkata, aku cuma ingin jadi orang baik saja. Kalimat sederhana tanpa banyak bicara, namun terasa lebih mahal dari segalanya. Yo, yo, yo. Kadang jawaban bukan yang paling penting, tapi pertanyaan yang membuat hati kembali jernih. Dari anak kecil kita belajar sekali lagi bahwa kebijaksanaan tak selalu datang dari yang paling tinggi.
keadaan tertekan, datang dengan senyum penuh harapan. Tapi saat ditagih berubah jadi perlawanan. Senang dihutangi saat kantong sedang kosong. Janji akan kembali katanya jangan bingung. Waktu berjalan, bulan berganti tahun. Pesan dibaca saja, balasan pun tak turun. Ada yang marah saat haknya diingatkan, seolah yang menagih sedang mencari kesalahan. Padahal itu amanah yang harus ditunaikan, bukan beban yang boleh terus dilupakan. Memberi utang menguji hati yang ikhlas, membuka tangan tanpa berharap balas. Tapi ada ujian yang lebih keras, saat tiba waktunya membayar dengan tuntas. Ini ujian amanah, bukan sekadar angka dan nominal semata. Kejujuran terlihat saat janji bicara, dan harga diri diuji ketika tiba waktunya. Oh, jangan pura-pura lupa, karena setiap janji akan diminta. Yang dipinjam harus kembali pada pemiliknya. Itulah jalan mulia bagi manusia. Tak semua orang lulus dalam ujian kedua. Banyak yang kuat meminta, lemah menepati kata. Padahal rezeki bukan hanya soal harta, tapi keberkahan yang Allah jaga. Kalau belum mampu katakan sejujurnya, jangan menghilang lalu menghindari semua. Karena amanah bukan perkara biasa, ia menentukan nilai diri di mata sesama. Jangan biarkan utang menjadi noda yang merusak persaudaraan dan rasa percaya. Lebih baik jujur walau keadaan susah, daripada berbohong demi terlihat mewah. Harta bisa dicari, persahabatan bisa hilang sekali. Kepercayaan mahal nilainya, jangan rusak hanya karena lalai menjaganya. Oh, ini ujian amanah, bukan sekadar angka dan nominal semata. Kejujuran terlihat saat janji bicara, dan harga diri diuji ketika tiba waktunya. Oh, jangan pura-pura lupa, karena setiap janji akan diminta. Yang dipinjam harus kembali pada pemiliknya. Itulah jalan mulia bagi manusia. Memberi utang menguji keikhlasan, membayar utang menguji amanah. Dan sayangnya, tak semua orang lulus dalam ujian yang kedua. Respect, one love. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Nyalakan lonceng notifikasimu biar gak ketinggalan lagu terbarunya. Salam dari Mr. Po. Peace and blessings.